Hai guys, kembali lagi sama saya Senan. Karena banyak banget yang nge-DM aku tentang Kak, bagaimana sih kakak itu bisa benar-benar pulih dari dosa pornografi, tips and triknya bagaimana, apa aja yang harus dilakukan. So aku buat video ini, aku pengen jelaskan apa aja yang aku lakukan, walaupun beberapa udah aku jawab juga ya, ada yang langsung personal ke aku, tapi biar lebih memberkati setiap kalian dan kalian gak bingung-bingung lagi. Jadi aku pengen bagiin sesuatu tips and triknya ya. Jadi yang pertama, aku selalu bilang bahwa ke kalian bahwa setiap apapun yang ketika kalian ingin berubah, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian kembali kepada Tuhan. Nah, kembali ke Tuhan ini gimana? Ya mulailah lagi untuk berdoa, mulailah lagi untuk membaca Alkitab, dan nggak usah merasa malu, nggak usah merasa aku tuh nggak layak, aku tuh nggak bisa, aku tuh udah kotor. No, 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 no. Itu adalah pikiran yang iblis sengaja sisipkan dalam pikiran kalian biar kalian itu nggak bisa kembali lagi sama Tuhan gitu loh. Padahal kebenarannya adalah Tuhan itu sayang banget sama setiap kalian. Tuhan itu pengen kalian sembuh, Tuhan itu pengen kalian balik, dan Tuhan tuh pengen kalian itu bisa bebas gitu loh dari dosa pornografi ini terutama. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah selesai video ini segera tutup kamar kalian, segera cari Alkitab kalian, dan segera untuk berdoa. Gimana kah cara berdoa? Kan aku nggak ngerti, dalam banget ya doa. Caranya gampang kok. Kamu ketemu Tuhan ya, sebut aja namanya, panggil aja namanya. Yesus, Yesus, sebut namanya, panggil namanya dengan kerinduan hati, dengan hati yang sungguh-sungguh pengen ketemu Tuhan. Tuhan itu hadir kok. Dan kalau udah ketemu, kalau udah kalian merasakan Tuhan gimana gitu kan, nggak usah malu, akui aja apapun, segala apapun yang udah pernah kalian lakukan, apapun yang udah kalian dosa-dosa yang pernah kalian lakukan, akui di hadapan Tuhan dan mintalah ampun sama Tuhan. Tuhan itu tuh bukan Tuhan yang pemarah guys. Ketika ada anaknya yang udah mau bertobat, aduh hatinya itu udah luluh banget, udah nggak tega, hatinya tuh nggak tega rasanya. Aduh ya ampun, sini nak, dia tuh pengen peluk banget setiap kalian. Nah, aku pengen note di poin ini adalah jangan nyerah guys. Ketika kalian mungkin kalau udah ngomong sama aku, Kak aku udah coba Kak gitu, aku udah coba berdoa tapi nggak bisa ngerasain apa-apa, jangan pernah nyerah guys. Mungkin kenapa aku bilang jangan pernah nyerah, karena mungkin kalian udah lama banget nggak pernah doa gitu loh, dan ketika kalian doa ada sesuatu yang aneh gitu loh, dan di sini aku pengen bilang cobalah terus, panggil nama Yesus terus gitu loh, dia pasti datang kok. Apalagi ketika kamu sudah manggil nama Yesus dengan kesungguhan hati, Tuhan itu nggak sabar untuk berubah. Poin kedua adalah keluar dan singkirkan segala sesuatu yang bisa membawa kamu ke area dosa pornografi, dan gantikan dengan sesuatu yang bisa mendekatkan kamu dengan Tuhan. Maksudnya apa? Segera uninstall sekarang aplikasi-aplikasi yang bisa membawa kamu dapat mengakses situs-situs yang nggak benar. Hapus segala aplikasi yang ada tentang hal kayak gituan, ya hapus segera, dan gantikan dengan apa? Mungkin Alkitab elektronik, mungkin dengan aplikasi-aplikasi renungan firman Tuhan. Segera gantikan dengan itu. Karena di 1 Korintus 15 ayat ke-33 kita baca, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Yes, tepat banget. Pergaulan yang buruk sangat mudah untuk merusakkan kebiasaan kita yang baik. Jadi kalau kita mau sembuh, kita harus singkirkan itu semua. Kalau enggak, ya percuma, kita nggak akan pernah bisa. Nggak usah sok kuat deh, nggak usah merasa bisa kok. Aku janji nggak akan buka-buka lagi. Nggak usah bilang gitu. Jangan pernah mencobai dirimu sendiri, tapi benar-benar gantikan dengan yang baru. Gantikannya gimana kak caranya? Gantikannya seperti yang ada di Filipi 4 ayat ke-8 kita baca ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Gantilah segala sesuatu, input ke dalam diri kalian sesuatu yang baik gitu loh. Filter lagi tontonan kalian, apakah tontonan yang memang bawa ke arah situ. Seleksi lagi setiap lagu-lagu yang kalian dengarkan everyday, apakah lagu-lagu itu membangun, apakah lagu-lagu itu benar-benar membawa kalian semakin dekat sama Tuhan ataupun enggak. Dan filter lagi apapun yang kalian baca, karena kalau kalian membaca tapi tentang hal-hal yang kayak gitu menjurus-jurus ke arah sana, gak heran kamu akan
selalu jatuh lagi karena kamu sendiri yang buka celah untuk dosa itu bisa terus ada di dalam hidupmu. Aku cerita sedikit ya. Aku melakukan eksperimen 3 hari aja. Aku benar-benar sembarangan dalam mendengarkan musik, sembarangan dalam menonton film YouTube, terutama karena lagi pandemi aku tontonnya YouTube. Dan itu tuh aku baca segala artikel yang ya pokoknya aku baca kayak webtoon gitu. Nah itu tuh ngefek banget guys, itu ngefek banget ke hidupku. Dan aku pun secara pribadi yang udah mulai nggak yang nonton itu bisa tiba-tiba punya kepikiran gitu loh. Dan ketik itu aku langsung cut dan aku bilang enggak Tuhan, aku nggak pengen kembali lagi ke dosaku yang lama. Jadi itu pesan buat kalian. Dan ketika kalian keluar dari teman-teman kalian yang suka nonton seperti itu, kalian harus ganti dengan apa? Dengan teman-teman yang membawa kalian semakin dekat sama Tuhan. Kalau di gereja kalian punya persekutuan rohani, joinlah di situ karena itu sangat-sangat membangun, itu sangat-sangat penting buat hidup kalian. Karena apa? Orang-orang yang ada di persekutuan rohani itu bisa mensupport perubahan hidup kalian. So kalian nggak merasa sendirian, mereka juga sedang berjuang, dan itu bisa sangat-sangat jadi support system buat diri kita sendiri gitu. Jadi benar-benar filter lagi, kalau perlu hapus, uninstall gitu ya. Dan poin yang ketiga adalah cari visi Tuhan dalam hidupmu. Ada di Efesus 2. Kenapa toh? Ada di Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Guys, Tuhan menciptakan kita bukan sembarangan. Dia punya destiny, dia punya goals yang ingin Tuhan kerjakan dalam hidup kita gitu loh. Tuhan tuh punya rancangan yang luar biasa buat hidup kita. So, kalau kalian setelah kalian tahu bahwa diri kalian itu berharga, Tuhan itu mau melakukan banyak hal dalam hidup kalian, kalian akan menghargai hidup kalian, dan kalian nggak akan pernah namanya main-main dengan hidup kalian. Kalian tidak akan melakukan hal-hal konyol buat dalam hidup kalian, karena kalian tahu diri kalian itu mau dipakai secara luar biasa. Nah, kalau misalnya Kak, aku masih nggak tahu visi Tuhan dalam hidupku apa, gampang. Kalian tuh anak orang tua kalian, gampang lah, kalian jadilah anak orang tua yang baik gitu loh. Senangkanlah kedua orang tua kalian. Orang tua kalian gak akan pernah senang ketika anaknya itu jatuh di dalam dosa pornografi. Mereka akan sangat sedih gitu loh. Kalau kalian gak tahu, sesimpel itu, mungkin jadilah anak yang bisa membahagiakan kedua orang tua kalian gitu loh. Dan kenapa harus perlu visi sih Kak? Kenapa harus pakai acara visi gitu loh Kak? Karena visi atau goals itu yang membuat kalian bisa taat untuk tidak kembali ke dalam dosa lama kalian. Sama seperti ketika aku tadi sedang eksperimen 3 hari, aku tidak melanjutkan, aku tidak mau kembali ke yang lama. Karena apa? Karena aku tahu Tuhan mau pakai aku, Tuhan mau pakai aku untuk memberkati yang lain, dan aku tidak mau kembali ke kehidupanku yang lama. Jadi visi itu bisa membuat kalian itu jadi taat guys. Ada di 1 Petrus 1 ayat 14 berbunyi, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Guys, visi itu sangat-sangat bisa membuat kamu taat gitu loh. Kamu bisa taat karena ada visi, karena ada goals yang ingin kamu capai. Sama seperti atlet, ketika dia di training habis-habisan, dia akan mampu melewatinya, dia akan taat dengan coachnya. Kenapa? Karena dia tahu dia akan dipersiapkan untuk olimpiade, mungkin dia sedang dipersiapkan untuk turnamen. Jadi segala apapun yang diperintahkan coachnya, segala apapun yang diinginkan Tuhan dalam hidup anak ini akan terus lakukan. Karena apa? Dia tahu hidupnya itu akan dibawa kemana, dia tahu hidupnya itu ada goals yang ingin dicapai dalam hidupnya gitu. Jadi visi itu benar-benar menjagai buat kalian tuh bisa taat sampai akhirnya gitu loh. Dan aku pengen ada satu quotes terakhir buat kalian. Anak-anak muda, janganlah mau kalian hancur. Jangan pernah mau kalian itu dihancurkan oleh iblis di masa muda kalian, karena area kehancuran anak-anak muda ada di area kekudusan. So ayo bangkit, ayo lawan iblis.
Ayo benar-benar gunakan hidupmu dengan semaksimal mungkin. Tuhan itu pengen, Tuhan itu punya rancangan banyak yang besar buat hidup setiap masing-masing kalian. Jangan pernah mau dihancurkan iblis, jangan pernah mau dibodohi iblis bahwa bilang kamu gak ada apa-apanya, kamu gak akan pernah bisa ngalami apa-apa. No, salah. Aku pengen jadilah anak-anak muda yang berbeda, jadilah anak-anak muda yang memelihara kekudusan gitu. Jadilah anak-anak muda yang berbeda karena kalian memelihara kekudusan hidup kalian, dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekian dari sharingku hari ini, semoga memberkati setiap kalian. See you di topik selanjutnya. Bye bye, God bless you.